yang selalu kami muliakan, kami taati, segenap jajaran Masjid Besar Al-Jabbar, para kiai, para ajengan, para habaib, para ustadz ustadzah yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang insyaallah sama-sama dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, barakah pada kita semua. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga dalam pertemuan kita di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, hidayah, inayah dan barakah pada kita semua. Salawat dan salam terlimpah curahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan akan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di siang hari ini setelahnya kita melaksanakan solat berjamaah yang insyaallah pulang akan membawa hadiah ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah perbedaan di antara kita. Ada kaya, ada miskin, ada penguasa, ada rakyat, ada perempuan, ada laki-laki. Itu namanya sunnatullah. Akan tetapi sebuah perbedaan ini tadi dibungkus melalui ikatan kebersamaan, kekuatan yang akan menjadikan sebuah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Dengan begitu, yang kaya janganlah terlalu membusungkan dada akan kesombongannya. Yang punya pangkat jabatan haruslah bertindak sesuai dengan aturan. Begitu pula kita semua mau tidak mau harus mengikat dengan kebersamaan, mengikat dengan kerukunan, diikat dengan kebahagiaan bersama. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua andai. Allah jadikan semua kaya. Siapa yang mau bekerja? Siapa pula yang mau benerin genteng bocor? Siapa pula yang menggali kuburan? Andai pula kita ditakdir menjadi ajengan para kiai, semua kita ditakdir menjadi ajengan para kiai, lantas kita mau berjuang berdakwah sama siapa? Begitu pula seandainya Allah takdirkan kita sama-sama tidak mampu, terus kita mau berharap sama siapa? Bekerja sama siapa? Inilah sebuah perbedaan yang akan menjadikan sebuah ikatan yang kuat, kebersamaan, kerukunan, kedamaian di dalam berbangsa dan negara. Maka dari itu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai pun kita ditakdir menjadi orang yang kaya raya, ayo kita tetap tawakal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan infak amal jariahnya. Andai pula kita ditakdir menjadi para ajengan, ditakdir menjadi para kiai, ayo kita sama-sama berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengamalkan ilmunya. Andai pula kita ditakdir menjadi masyarakat biasa, orang yang kurang mampu, ayo kita selalu bersabar, tawakal, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ada perubahan di masa depan. Berdoa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Andai doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu para hadirin wal hadirat akan merasa bahagia. Betul Ibu? Kalau doanya diijabah, kira-kira senang apa enggak? Bahagia apa enggak? Alhamdulillah. Akan tetapi ketika doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, akankah kita lebih bahagia? Andai doa kita tidak diijabah oleh Allah, apakah kita masih tetap bahagia?
lebih bahagia. Dikarenakan apa? Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah mengabulkan permintaan kita. Yang sementara itu belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang menurut Allah baik, pasti menurut kita pun baik. Akan tetapi menurut Allah itu tidak baik, apalagi menurut kita. Nah, maka dari itu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ibu bapak doanya pengen diijabah apa enggak? Pengen dikabul apa enggak? Tahu persyaratannya apa enggak? Ada syaratnya ibu kalau doa pengen diijabah, pengen dikabul. Enggak semata-mata kita doa. Akan tetapi ada di antara doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebuah kemuliaan, kebahagiaan, kekayaan di dalam diri kita. Kita pun enggak usah bangga jadi orang kaya, karena kalau enggak ada yang miskin, kita enggak akan dipanggil orang kaya. Kita pun juga enggak usah bangga dipanggil kiai, karena kalau kiai semua enggak akan ada yang manggil kiai sama kita. Nah, maka dari itu ada hak-hak doa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata Syekh Ibrahim bin Adham, ada seorang sahabat Syekh Ibrahim, ada seorang murid Syekh Ibrahim, jamaah Syekh Ibrahim bertanya kepada Syekh Ibrahim, "Wahai Syekh, kenapa doa kami tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan selalu tertolak apa yang kami inginkan." Apa kata Syekh Ibrahim bin Adham? "Li'annakum arabtumur rasul falam tattabi'u sunnatahu." Doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita tahu utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat, pembawa hidayah, pembawa barakah, pembawa keberkahan untuk kita semua. Namun kita tidak mau mengikuti sunnah-sunnahnya. Apakah di antara ibu-ibu, bapak-bapak sudah melakukan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Insya Allah. Itu di antara yang pertama. Coba ibu-ibu, saya akan tanya, sifat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu aja. Sifat mulia ada di Nabi Muhammad, sifat jujur ada di Nabi Muhammad, teladan ada di Nabi Muhammad, pemaaf ada di Nabi Muhammad, penyayang ada di Nabi Muhammad. Nah, coba saya akan bertanya untuk ibu-ibu semua, kira-kira sifat sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akankah sudah ada di dalam diri kita? Ibu, halo, sudahkah kita sabar? Sudahkah kita jujur? Sudahkah kita benar? Kalau masih belum, kenapa pengen doa dikabul? Kalau masih belum sabar, kenapa pengen diijabah oleh Allah doa-doa kita? Itu di antara doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan kita tahu Nabi Muhammad pembawa rahmat, pembawa syafaat, pembawa berkah, pembawa kemuliaan, pembawa kedamaian, akan tetapi kita tidak mampu mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua kalinya, di mana doa kita tidak kunjung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang kedua. Wa arabtumul Qur'an falam ta'malu bihi. Kita tahu Al-Qur'an kalamullah. Di dalam Al-Qur'an ada rahmat, ada hidayah, ada berkah, ada syafaah, namun kita tidak mau mengamalkannya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau memahaminya, tidak mau mendakwahkannya. Padahal kita tahu di dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan untuk obat dan menjadikan sebuah rahmah untuk kita semua. Akan tetapi walaupun Al-Quran menjadi rahmat, menjadi hidayah, menjadi maghfirah, menjadi keberkahan untuk kita semua, namun ternyata jarang orang yang mampu mengamalkan Al-Quran. Ibu, sehari kira-kira baca Al-Quran berapa juz? Ibu, bapak,
Kira-kira sehari baca Al-Quran berapa juz? Padahal sudah tahu kita dalam Al-Quran ada syafaat, ada maghfirah, ada rahmat. Nah inilah ciri-ciri doa yang tidak diterima, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita meninggalkan mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran kalamullah. Adapun yang ketiga kalinya, ciri doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Ibrahim bin Adham, wa akaltum ni'matallah falam tu'addu syukroha. Kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat selalu memakan nikmat-nikmat Allah, berharap akan rizki, berharap akan kemuliaan, berharap akan keberkahan, namun kita enggan mensyukurinya. Bersyukur atas nikmat Allah sudah jelas menjadi sebuah keberkahan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang ada, insya Allah Allah akan limpahkan rahmat, hidayah, inayah dan barokah. Adapun yang keempat kalinya, doa yang tidak kunjung dikabul, jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kita harus introspeksi pada diri kita sendiri. Yang keempat, wa arabtumul jannah falam tatlubuha. Kita tahu adanya surga, tempat kenikmatan, alam kebahagiaan, ada gedung-gedung yang sangat mewah, bagian terkecil aja lebih bagus daripada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Akan tetapi walaupun kita tahu di sana ada keberkahan, di sana ada kemuliaan, di jannah ada kenikmatan, bahkan ketika kita minta apapun akan datang apa yang kita minta. Itu menunjukkan bahwasanya surga itu alam kemuliaan, alam kebahagiaan. Dengan begitu kita semua ini kadang-kadang ingin masuk surga, akan tetapi tidak mau mengejar untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kelima kalinya, wa rabtumun nar. Kita tahu neraka itu ada, hari pembalasan itu ada, di neraka itu azab Allah diciptakan, siksaan-siksaan Allah ada di neraka. Akan tetapi falam tarhabu minha, kita tidak takut akan siksaan itu tadi. Akhirnya para mubalik, para kiai sudah menyampaikan, ketika kita tidak takut, ditakut-takutin dengan azab kubur, ketika kita tidak takut ditakut-takuti azab neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala di 2020 2021 kemarin Allah berikan makhluk yang bernama corona. Berapa banyak orang yang stres, berapa banyak orang yang ketakutan, berapa banyak orang yang panik, takut akan ciptaan Allah, tidak takut terhadap yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kelima. Adapun ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keenam kalinya, doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya, wa arabtumus syaitan falam tuharibuhu wa rafaqtumuh. Kita tahu setan itu musuh kita. Kita tahu setan itu akan menjerumuskan kita. Kita tahu setan itu akan membawa kepada neraka. Akan tetapi kita enggan untuk menghindar. Kita tidak mau menghindarinya. Bahkan kita malah berteman terhadap setan. Contoh misalkan ibu-ibu ada yang ngerumpi. Harusnya kalau di situ ngerumpi ngomongin orang, kira-kira dosa apa enggak? Dosa. Kira-kira ibu lebih penasaran apa menjauh daripada dosa itu? Itu contoh terkecil aja. Kadang-kadang biasanya yang suka ngomongin orang biasanya bapak-bapak apa ibu-ibu? Ngaku pada ibu. Nah, kenapa ibu-ibu malah penasaran dengan adanya iblis di situ, dengan adanya setan di situ, yang jelas-jelas akan menjerumuskan kita, yang jelas-jelas akan menyesatkan kita? Malah ibu pingin cari tahu, malah ibu malah penasaran. Ini gimana? Itulah ciri-ciri doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun yang ke-8 kalinya, yang ke-6 kalinya, wa arabtumul maut, kita tahu bakal mati, akan tetapi kita tidak punya persiapan. Sudah punya persiapan Ibu untuk bakal mati? Sudah punya persiapan untuk menjawab mungkar wa nakir? Sudah punya persiapan untuk menjadikan berat akan timbangan amal? Kapan kira-kira kita siap untuk mati? Mati itu pasti, akan tetapi kadang-kadang kita terlena akan kesehatan kita, akan kekayaan kita, akan kemuliaan kita, akan kebaikan kita. Kadang-kadang kita terlena. Ada di antara saudara kita di saat sholat meninggal, ada yang lagi saum meninggal, ada yang lagi azan, yang lagi qori meninggal, ada. Maut itu ternyata tidak bisa diajak kompromi. Terus apa yang kita persiapkan untuk menghadapi maut itu tadi? Kalau seandainya dari sekarang kita tidak mau mempersiapkan amal ibadah, tidak mau bersedekah, tidak mau beramal soleh, tidak mau berinfak, tidak mau berzikir, tidak mau menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun yang ke-8 kalinya, wadafantumul amwat, ketika kita menguburkan jenazah, falam taqtabiru bihim, kita tidak mau ambil contoh daripada itu semua. Ketahuilah, ketika kita mengiringi jenazah, ketika kita menguburkan jenazah, tentu di situ ada contoh, kita pun juga akan dikubur, kita pun juga akan diiring, kita pun juga akan ditalkin, kita pun juga akan didoakan, kita pun akan ditahlilkan, kita pun akan diyasinkan. Apakah persiapan-persiapan untuk menjelang kubur itu tadi sesuatu alam yang belum pernah kita bayangkan, suatu alam yang belum pernah kita lewati, suatu alam yang belum pernah kita angan-angan? Sudahkah kita punya persiapkan untuk menghadapi alam barzah? Ibu, sudah siap-siap untuk menghadapi mungkar wa nakir? Sudah punya persiapan dengan azab kubur? Nah, inilah contoh-contoh. Kalau seandainya azab kubur itu tidak dibadi, ada teman yang dikubur tidak dijadikan contoh teladan untuk kita, terus kapan kita mau mempersiapkan diri untuk menjelang maut, atau untuk menghadapi siksaan-siksaan atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di alam barzah? Adapun yang ke-9 kalinya, wa araftum uyubakum washtaghaltum bi'uyubin nas. Yang ke-9 kata Syekh Ibrahim, yang menjadikan doa tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan kita tidak waspada akan salah dosa kita sendiri. Kita tidak waspada akan kejelekan kita sendiri, akan kemaksiatan kita sendiri, akan kekurangan kita sendiri. Justru malah kita menghitung-hitung kejelekan orang lain. Nah, inti daripada mau'izatul hasanah ini, wahai Bapak Ibu, ayo kita tegakkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Allah menjadikan perbedaan tidak lain tidak bukan untuk menjadikan pengikat, sebagai kekuatan, sebagai kerukunan, sebagai kebersamaan di bawah payung NKRI. Maka dari itu, kadang-kadang walaupun kita sekolahnya sama, walaupun di pesantrennya sama, akan tetapi kadang-kadang miliknya yang enggak sama. Kita dilahirkan juga sama, tidak membawa apa-apa, semua dilahirkan dalam keadaan telanjang. Apakah ada yang dilahirkan pakai jas hujan? Ada ibu, bayi begitu lahir pakai jas hujan, pakai selimut? Ada? Ingat, begitu pula kita akan meninggal, kita pun juga tidak bisa bawa apa-apa. Walaupun yang punya kendaraan banyak,
Walaupun yang punya mobil mewah, rumah mewah, pangkat, jabatan, semua ditanggalkan untuk menghadapi mungkar wa nakir. Dengan begitu, ayo kita sama-sama kita tingkatkan kerukunan berbangsa dan bernegara di bawah payung NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, insyaallah Allah akan menurunkan rahmat, hidayah, inayah dan barokah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membawa bekal untuk oleh-oleh pulang dan bisa diamalkan. Setelah kita amalkan, kita dakwahkan. Kita paham dulu atas apa yang saya sampaikan, setelah paham diamalkan, setelah diamalkan baru disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.